pertemuan pertama kita di tahun 2021. Saya harap adik-adik sehat-sehat di rumah dan adik-adik selalu aman di rumah ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sakramen Ekaristi. Namun sebagai anak yang baik, anak yang dikasihi Tuhan Yesus, dan anak-anak yang beriman kepada Tuhan Yesus, marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hingga pada kesempatan ini. Kini kami akan mulai pelajaran kami pada hari ini, yaitu pelajaran mengenai sakramen Ekaristi. Kiranya kami sungguh-sungguh masuk dalam pelajaran ini, dan kiranya Engkau ya Tuhan berkatilah adik-adik yang saya ajarkan, semoga mereka selalu dalam penyertaan-Mu. Berkatilah juga kedua orang tua mereka yang selalu membimbing dan menjaga mereka, kiranya rahmat-Mu selalu menyertai atas diri mereka. Nama yang kami puji ya Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, tadi adik-adik itu tadi doa. Sekarang Frater ingin bercerita sebelum pelajaran ini dimulai, itu pembahasan tentang sakramen Ekaristi. Frater ingin bercerita untuk adik-adik. Ceritanya seekor induk pelikan dan anak-anaknya. Oke adik-adik, Frater akan bacakan cerita ya. Ada seekor induk pelikan yang tinggal di sebuah pulau kecil di tengah laut bersama dua anaknya yang masih kecil. Setiap hari induk pelikan terbang jauh mencari makan, dan sore hari dia baru pulang membawa makanan untuk anak-anaknya. Suatu hari, induk pelikan sudah terbang kemana-mana, tapi dia tidak mendapatkan makanan. Dengan sedih, dia mendekati sarangnya. Dari jauh sudah terdengar suara anak-anaknya bercericit meminta makan. Hati induk pelikan ini tidak tega. Induk pelikan ini ingin mendapat makanan untuk kedua anak-anaknya. Makanya ia terbang lebih tinggi dan lebih jauh. Namun ia tetap tidak mendapatkan makanan. Akhirnya ia pulang larut malam dengan tangan kosong. Suara anak-anak terdengar lemah dan menangis meminta makan. Hati induk pelikan sangat sedih. Induk pelikan sampai di sarang. Anak-anaknya menyambut gembira karena mereka membayangkan ibunya membawa makanan yang banyak. Anak-anak sudah siap menengadah paruhnya dan membuka siap menerima makanan. Namun apa mau dikata, tidak ada makanan yang dapat diberikan induknya kepada mereka. Anak-anaknya makin menjerit dengan suara yang hampir habis. Induk pelikan menangis melihat anak-anaknya dan tidak ingin mereka mati kelaparan. Ia memberikan dirinya sendiri kepada anak-anaknya. Karena sedih dan kelelahan mencari makan untuk diberikan kepada anak-anaknya, akhirnya induk pelikan itu mati dan anak-anaknya hidup. Itu tadi adik cerita singkat mengenai induk pelikan dan anak-anaknya. Lalu, apa pesan dari cerita ini? Pesan dari cerita ini yaitu induk pelikan ini sangat mencintai anak-anaknya. Yang kedua, dia memberikan dirinya untuk menyelamatkan anak-anaknya. Nah, cerita ini memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus mengorbankan dirinya mati di kayu salib demi menebus umat manusia dan menebus dosa-dosa umat manusia. Tuhan Yesus sangat mencintai kita, sangat mencintai adik-adik, dan bukti cintanya ada dalam perayaan Ekaristi atau ada dalam sakramen Ekaristi. Itu yang perlu diingat, bahwa Yesus sangat mencintai umat manusia, sangat mencintai adik-adik, dan bukti cintanya ada dalam perayaan atau ada dalam sakramen Ekaristi. Adik-adik, saya mengantar adik-adik untuk membaca Injil. Injil ini berkaitan dengan mata pelajaran kita pada hari ini. Injil ini diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 17 sampai 19. Pada hari pertama dan hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus,
Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kami dalam kerajaan Bapakku. Kemudian Yesus berpesan, buatlah ini selalu sebagai peringatan akan daku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Itu dari adik-adik Injil yang mengantar kita untuk bagaimana kita memahami sakramen Ekaristi. Lalu, apa makna sebenarnya sakramen Ekaristi? Adik-adik yang saya kasihi, sakramen Ekaristi mengingatkan adik-adik akan karya penyelamatan Allah. Itu makna yang pertama. Sakramen Ekaristi menjadi tanda yang mengingatkan kita tentang penyelamatan Allah kepada manusia. Dengan sakramen Ekaristi menjadi tanda bagi kita bahwa Allah itu menyelamatkan manusia. Yang kedua, makna bagi sakramen Ekaristi ini, sakramen Ekaristi menjadi tanda bahwa kita bersatu dengan Kristus. Adik-adik bersatu dengan Kristus, saya bersatu dengan Kristus lewat sakramen Ekaristi. Yang ketiga, adik-adik disatukan dalam hidup beriman dalam jemaat. Sakramen Ekaristi menjadi tanda adik-adik disatukan dalam jemaat dalam nama Kristus. Itu dari makna sakramen Ekaristi untuk kehidupan umat manusia, terlebih untuk kehidupan adik-adik. Yang pertama tadi sebagai tanda penyelamatan akan Allah. Yang kedua, sakramen Ekaristi tanda adik-adik bersatu dengan Kristus. Dan tanda yang atau makna yang ketiga, sakramen Ekaristi menjadi tanda disatukan dalam hidup jemaat. Itu tadi makna sakramen Ekaristi itu sendiri. Yang kedua, dalam sakramen Ekaristi ada dua hal penting yang mempengaruhi perkembangan iman seseorang, yang mempengaruhi iman adik-adik. Dalam perayaan Ekaristi ada dua bagian penting yang disebut komuni. Komuni adalah saat umat menyambut tubuh dan darah Kristus. Dalam komuni kita disatukan dengan Kristus dengan jemaat lainnya. Karena itu, sebelum menerima komuni, kita harus melakukan persiapan batin dengan berdoa dan baik, dan juga menerima komuni dengan sikap yang baik pula. Ekaristi adalah sumber kehidupan bagi orang Katolik. Untuk rangkumannya adik-adik, rangkumannya adalah sebagai berikut. Perayaan Ekaristi adalah perayaan syukur, kenangan akan perjamuan malam terakhir. Perayaan Ekaristi yang selalu kita rayakan sekarang berasal dari pesan Yesus. Ingat tadi adik-adik, Yesus berpesan, lakukanlah hal ini, peringatan akan Yesus itu sendiri. Lalu dalam sakramen Ekaristi kita mengingat bagaimana karya penyelamatan Allah itu sendiri. Roti adalah lambang tubuh Kristus dan anggur adalah komuni, adalah penerimaan tubuh dan darah Kristus oleh umat. Komuni kudus mempersatukan kita dengan Tuhan dan umat beriman lainnya. Perayaan Ekaristi terdiri atas dua bagian pokok, yaitu liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Kedua bagian ini masih dibagi menjadi 4 bagian yang lebih kecil, yaitu pembukaan, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan penutup. Lalu, apa hal yang kita renungkan adik-adik? Yang kita renungkan adalah, sudahkah adik-adik mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik? Bagaimana cara adik-adik beriman kepada Yesus? Lalu untuk penugasannya adik-adik, adik-adik wajib mencatat materi tentang sakramen pembaptisan,
dan sakramen Ekaristi yang diajarkan oleh Frater hari ini. Lalu tugas berikutnya, adik-adik diminta untuk mencatat lagu syukur padamu Tuhan, dan adik-adik wajib belajar menyanyikan lagu tersebut, lalu membuat sebuah video mengenai bagaimana adik-adik menguasai lagu ini. Jadi ini penugasannya, yang Frater ulangi lagi, mencatat materi tentang sakramen pembaptisan dan sakramen Ekaristi yang Frater ajarkan hari ini. Lalu tugas berikutnya, adik-adik diminta untuk mencatat lagu syukur padamu Tuhan, dan adik-adik wajib belajar menyanyikan lagu tersebut dan membuatkan video adik-adik menyanyikan lagu syukur padamu Bapa. Nanti itu dikirim ke nomor Ibu Yayu ya. Adik-adik diminta untuk mengirim tugasnya ke nomornya Ibu Yayu. Jadi itu tadi adik-adik tugas sekaligus materi yang Frater ajarkan hari ini. Untuk diingat adik-adik, sakramen Ekaristi adalah tanda yang menyatukan adik-adik dengan Allah dan dengan jemaat lainnya. Oke adik-adik, sekian materi hari ini. Kiranya materi hari ini berkenan di hati adik-adik, dan Frater juga minta maaf kalau dalam penjelasannya Frater kurang jelas. Tapi saya harap adik-adik bisa mengulangi setiap video Frater ini diulangi, supaya adik-adik bisa mencatat materi ini dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Semangat adik-adik untuk kerja tugasnya, Frater mendoakan yang terbaik. Oke adik-adik, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu dalam pelajaran kami pada hari ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu. Kiranya apa yang saya ajarkan adik-adik bisa pahami dan bisa mereka aplikasikan, bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkatilah kedua orang tua mereka yang selalu mendampingi dan mengiringi mereka. Kiranya rahmat-Mu selalu menyertai jas mereka. Akhirnya Bapa, kami puji nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Salam sehat dari Frater. Tetap semangat kerjakan tugas.